R8 itu harga satu butir kelapa di Malaysia, sekarang naik gila-gilaan dari cuman sati. Tetangga kita itu lagi teriak, panik, parlemennya ribut, dapurnya kacau. Kenapa? Karena keran ekspor dari Indonesia ditutup. Tapi tunggu dulu, jangan dulu sorak-sorai gembira lihat tetangga susah. Kamu harus lihat angka ini, Lumbo ribu ton. Itu jumlah kelapa yang kita stop, bukan jumlah kecil bro. Sekarang coba kamu pikir, selama puluhan tahun kita kasih harta karun ini ke mereka dengan harga murah. Mereka olah, terus mereka jual lagi dengan untung berkali-kali lipat, sementara petani kita tetap gitu-gitu aja, miskin di tanah subur. Ini bukan cuma soal Malaysia yang kehabisan santan buat nasi lemak. Ini soal kita Indonesia yang selama ini bego dikadalin asing. Keris kelapa ini bukan bencana, ini tamparan keras buat kita bangun. Ada permainan gila di balik langkahnya kelapa, dan Tiongkok sekarang masuk bawa koper duit buat rebutan jatah. Pertanyaannya, di tengah perang rebutan emas hijau ini, kamu dan kita semua dapat apa atau jangan-jangan? Kita cuma jadi penonton di tanah sendiri yang bentar lagi bakal kehilangan segalanya. Simak sampai habis karena fakta di lapangan bakal bikin darah kamu mendidih. Oke, kita beda masalahnya. Kenapa tiba-tiba Indonesia stop ekspor? Apa pemerintah kita lagi mau main galak doang? Nope, masalahnya jauh lebih ngeri dari itu. Kamu harus tahu istilah ini, melawas. Ini fenomena horor buat petani. Pohon kelapa itu makhluk hidup, bukan mesin pabrik. Karena cuaca makin gila kemarau panjang, dihajar banjir, pohon-pohon kelapa kita mogok berbuah. Di beberapa daerah panen anjlok sampai 50%. Setengahnya hilang bro, nggak ada barangnya. Masalah kedua, lahan kita dimakan zaman. Coba kamu main ke daerah penghasil kelapa kayak di Riau atau Sulawesi. Anak mudanya mana? Nggak ada yang maimat pohon. Mereka mending kerja di pabrik atau ngojek di kota. Lahan kelapanya dijual, dijadiin perumahan atau diganti sawit yang dibilang lebih cepat duitnya. Jadi ketika Malaysia teriak, kekurangan pasokan, pemerintah kita sadar, gila, buat rakyat sendiri aja pas-pasan, ngapain kita kasih makan orang lain. Harga santan di pasar kita sendiri udah mulai naik, kalau ekspor enggak, dia yang bakal teriak kelaparan bukan cuma orang KL, tapi ibu-ibu di pasar impres dekat rumah kamu. Kita terlena. Mentang-mentang negara tropis, kita pikir kelapa bakal tumbuh terus selamanya, salah besar. Sebelum kita lanjut bahas siapa raksasa yang bikin Malaysia kencing di celana karena berani bayar mahal kelapa kita, saya mau tanya satu hal, kamu peduli nggak sih sama nasib kekayaan alam Indonesia? Kalau kamu peduli dan nggak mau ketinggalan info-info yang mengebuka mata kayak gini, pencet tombol subscribe sekarang. Nyalain loncengnya, bantu channel boleh tahu buat terus teriak lantang soal isu-isu yang sering ditutup-tutupin. Udah, oke, kita masuk ke bagian yang paling bikin emosi. Siapkan mental kamu. Nah, ini bagian yang bikin emosi. Masuk ke fakta lapangan. Saat Malaysia lagi pusing 7 keliling, ada pemain baru yang masuk gelanggang dengan santai. Tiongkok Malaysia nawar harga. Tiongkok datang gebrak meja, langsung bayar cash lebih mahal. Kamu bayangin jadi petani atau pengepul lokal. Ada tetangga lama yang biasa beli murah dan banyak nuntut, terus datang orang kaya baru yang berani bayar mahal tanpa banyak cincong. Kamu pilih mana? Jelas ke Tiongkok lah, ini yang bikin Malaysia makin gigit jari. Supply kita yang udah sedikit itu sekarang disedot sama Tiongkok. Daya tawar Malaysia hancur lebur, tapi ada sisi gelapnya buat kita. Coba perhatikan polanya, kita jual kelapa mentah bulat-bulat. Mereka beli, terus mereka apain? Mereka olah jadi santan kemasan, jadi VCO, jadi bahan kosmetik. Terus produk jadinya dijual kemana? Balik lagi ke Indonesia. Lilah kelapanya dari kebun belakang rumah kita dikirim keluar dikemas cantik, terus kamu beli di minimarket dengan harga 10 kali lipat. Kita ini diketawain dunia. Kalau kelapa ini habis disedot asing, atau pohonnya mati semua karena kita nggak peduli. Satu, harga makanan di warteg naik. Dua, UMKM gorengan gulung tikar. Tiga, inflasi gila-gilaan. Duit gaji kamu rasanya makin enggak ada, artinya dampaknya lebih dalam lagi. Malaysia sekarang lagi belajar, mereka mau tanam kelapa sendiri di Sabah dan Sarawak, bahkan pakai lahan militer, mereka mau mandiri, Tiongkok teknologinya canggih. Kalau Indonesia cuma diam, bangga doang karena berhasil bikin Malaysia panik tapi nggak membenahi kebun sendiri. Dalam 5-10 tahun lagi justru kita yang bakal impor kelapa dari mereka. Bayangin nyeseknya tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tapi beli santan harus impor dari negara yang tanahnya enggak sesubur kita. Itu bencana yang ada di depan mata. Kalau kita masih santai-santai aja, kelapa ini adalah alarm kebakaran yang bunyinya kencang banget. Stop euforia ngetawain Malaysia, itu nggak penting. Yang penting dukung produk olahan lokal, desak pemerintah serius urusin regenerasi petani. Kelapa kita harusnya dinikmati kita, diolah kita, dan bikin kaya rakyat kita. Sekarang giliran kamu bersuara. Menurut kamu, kita harus terus stop ekspor sampai industri lokal kuat atau buka lagi. Biar petani dapat harga mahal dari asing, tapi stok lokal langka. Tulis jawaban jujur dan brutal kamu di kolom komentar sekarang.
Jangan lupa share video ini biar makin banyak yang melek. Saya dari Boleu, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya,